Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih menyimak selengkapnya. Kita langsung to the point ya. Selamat datang di channel YouTube Andi Khalifah Minangondesiawi. Ini adalah monografi nagari, tata cara menyusun bahan yang telah dihimpun menjadi buku ya. Jadi dengan nama lain monografi adalah Adat Salingka Nagari. Nah, isinya Adat Salingka Nagari adalah dari sejarah, dari hukum, dari maknawi, dari manajemen. Jadi ada manajemennya ya. Yang nanjaleh tentulah manajemen tata tuo, tata leluhur. Ya. Kebetulan Nambo asal ke Nagarian Kacang, Kabupaten Solo, Tapian Danau Singkara. Ya. Dan Ambo sangat melihat di dalam buku Ikoko banyak sekali sejarah yang mengada-ada. Jadi sesuatu yang mengada-ada tidak bisa direvisi. Yang bisa direvisi hanyalah yang kurang baik, yang kurang sesuai dengan realita. Nah, itu lebih tepatnya ya. Sangat banyak di sini ini. Asal bikin. Nah, asal menghabiskan anggaran. Nah, ini anggarannya 25 juta. Ya, setelah anggaran berlebih, ini kronologisnya nih, ada 10 juta lebih, itu dibagi-bagikan. Nah, coba logika ilmiahnya, habis nggak uang 25 juta untuk sebuah buku ini? Nah, ya, jadi apa namanya ya? Ini nama-nama beliau-beliau yang terlibat dengan pembuatan buku ini ya, dan ini sangat melanggar Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 18B melanggar pemajuan dan penguatan nilai-nilai adat dan budaya, paham? Ditambah dua undang-undang, ditambah undang-undang yang menempel pada pasal 18B tadi, ya. Dan inilah sekilas foto-foto orang-orangnya, nih, ya. Nah, ini pejabat sementara. Nah, ini kalau sok tahu beginilah jadinya. Dia orang Aripan tapi sok tahu dengan Nagarian Kacang. Dan ini suatu saat kasus ini akan mencuat ke permukaan. Ya, bukti-bukti tidak bisa dihilangkan. Juga ini Bapak Julius Said Datuk Tambosa, beliau 2 kali menjabat Ketua Dewan Masjid Sumbar. Jadi Masjid Raya yang sekarang ini beliau pernah menjadi Ketua Masjid Raya, yang bawahannya bagian pengelolaan, bagian pemberdayaan struktur kemarin yang korupsi itu. Nah, itu anak buah dia. Banyak korupsinya kemarin itu. Ya, dan ini satu lagi. Ini adalah mantan Ketua Bamus. Paham nih? Dari nama-nama tadi mungkin saudara-saudari sudah hafal ya. Nah, itu fotonya. Dan ini satu lagi, Bapak Camat. Nah, dia yang mengesahkan juga Bapak Camat. Nah, apa jangan-jangan uang ini untuk suap sana suap sini? Boleh-boleh saja suap sana suap sini. Tetapi realitanya buku ini mengada-ada, tidak bisa bertanggungjawabkan, ya, tidak bisa bertanggungjawabkan. Ini siapa? Ini si Agus, Iyas, Datuk Pekomo, siapa lagi nih, Penduko, siapa lagi yang terlibat ini ya? Suatu saat ya, antum sekalian berhadapan dengan undang-undang yang disebutkan tadi, plus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 ya, dan Nomor 7
Nah, ditambah 2 Perda Sumbar. Jadi antum sekalian barulah selamat jika undang-undang dicabut. Nah, jika 2 Perda dicabut dan jika 2 undang-undang yang menempel pada itu tadi itu kalau dicabut, ini sangat pembodohan publik, ya. Ini monografi Kenagarian Kacang, ya. Dan di sini susunan aturan ini berubah semua. Dan inilah jika dibiarkan, inilah yang dimaksud pembodohan publik dan pembohongan, ya, keturunan Kenagarian itu gitu loh. Dan ini terjadi juga di selingkaran Minang Dayak dan Tojo Pesisir, ya, banyak terjadi, ya, yang mengada-ada di Paguruyung, yang mengada-ada di Pasaman, yang mengada-ada di Sungai Pagu, ya, yang mengada-ada di Periangan, yang banyak sekali, ya. Dan hal yang pertama sekali, ya, saya pulang ke Sumbar, saya akan menempuh jalur hukum terlebih dahulu. Atau mungkin jika ada yang bekerja sama, bahan-bahan ini akan saya kirimkan. Silahkan dilayangkan somasi duluan atau menunggu saya, itu terserah. Hah? Ya. Nah, dia ini nih, apa namanya ya? Pembohongan ini mentah semua. Dan orang-orang yang tadi itu orang-orang yang kelene-kelene itu nggak paham dia melaksanakan Kenagarian. Hah? Dia itu cuma mengada-ada, pengelene-kelene bukan umur ini ya. Yang kelene ini pola pikirnya. Hah? Dibilang daerah itu kering kasang. Hah? Sampai 1970 aja jalan raya aja dari Tanjung Sopan kayak itu penuh air. Dia bilang negeri kacang ini negeri yang kecil. Dan ini juga tidak ada keterangan jalur estafet ke Bukit Kanduang, ke Tanjung Alai, ke Sulit Air, ke Pagaruyung, ke Datuk Maruhun, ke Pariangan, tidak ada. Dan beliau-beliau ini tahu saya memegang sejarah tua. Dan seluruh orang di Minang itu juga begitu. Nah, jadi jangan sampai saudara-saudari membuat monografi Kenagarian tidak melibatkan banyak pihak. Hah? Tuh ya. Jangan tidak melibatkan segala unsur yang ada. Karena itu baik sadar atau tidak, ya, kalau segala sesuatu yang tidak ada, tidak diinikan oleh ahlinya, itu menjadi tidak beres. Hah? Bengkel dipercayakan kepada orang rumah makan, hancur bengkel. Rumah makan dipercayakan ke orang bengkel, hancur rumah makan. Ya. Dan merapikan ranji juga ada tata caranya pada konten sebelum ini. Begitupun ranji umum selingkaran Minang Dayak dan Tojo Pesisir. Jadi poin-poinnya pada channel Andi Khalifah ABSSBK itu banyak poin, Pak, kalau tidak salah cuma 15 konten. Silahkan dimasuki dan utamakan video populer. Ya, itu awal. Channel awal sebelum saya tutup, tetapi masih bisa jadi arsip publik, bebas share tetap. Nah, barulah saya susulkan channel YouTube yang terbaru adalah atas nama Andi Khalifah Minangone-Siawi. Dan itu saya perjelas apa-apa poin-poin pembohongan publik oleh Makati alias Musradah Rizal asal Batipuah. Ya, begitupun pembohongan oleh Yulfian Azrial Payakumbuh dan si Muhammad Jamil tinggal di Padang Panjang. Nah, cukup jelas. Dan pada channel saya ada banyak data informasi yang sangat bermanfaat. Yang jelas ada judul bahasan. Saya tidak menjual apa-apa yang orang ucapkan. Saya tidak mewawancara orang, saya tipe dialog. Makanya judul bahasan saya kirim lewat channel YouTube dan lewat akun Facebook Pangulu Marapa Alam. Juga video singkat ada di akun Instagram atas nama Minangone-Siawi. Ya. Nah, jadi anak muda generasi penerus Minang AMGPM plus anak muda generasi penerus Minang Nusantara AMGPN. AMGPN ini tergolong dari Sumando,
menantu di Minang ya, baik menantu laki-laki maupun perempuan, maupun beliau-beliau yang peduli dengan Minang ya, maupun apa namanya ya, Sumando di Minang tadi itu tuh udah termasuk itu. Ada yang perempuan nikah dengan laki-laki orang Padang, ada laki-laki di daerah lain nikah dengan perempuan Minang dan dia beranak. Nah, itu namanya anak muda generasi penerus Minang Nusantara. Baik. Nah, jika ada pertanyaan, jika serius menanggapi ini, jika ada yang meminta maaf atau yang berdamai, saya tunggu di nomor 082179045777. Ini bukan perkara kanagarian lagi, ya. Ini sudah bisa dibawa ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan itu melibatkan hukum tata pemerintahan yang saya bacakan sekilas tadi. Ya, untuk Sumbar itu sudah melanggar Perda Sumbar nomor 6 2014, Perda Sumbar nomor 7 tahun 2018. Paham? Ya. Kalau sudah sampai menempuh jalur hukum, tiada lagi kata maaf. Itu bukan urusan saya lagi. Itu udah urusan tata pemerintahan. Begitupun antum Makati, Inya Yus Parpati, Yulpian Rizal dan lain-lain yang menipu dan bukti penipuan Anda sangat nyata. Anda tidak bisa lagi meminta maaf, tidak lagi bisa memakai cara badusana. Anda sekalian sudah menghadapi tata hukum pemerintahan. Dan apa-apapun ucapan antum sekalian akan berpulang kepada diri antum masing-masing. Misalnya antum memakai hukum adat Salingka Nagari, padahal antum tidak mengerti apa itu adat Salingka Nagari, dan hukum itu akan kembali kepada Anda. Atau Anda mengaku, oh saya menganut hukum sebatang panjang. Hukum itu akan kembali kepada Anda. Ya. Ada lagi mengatakan, oh saya menganut hukum undang-undang nagari. Boleh-boleh saja. Ya. Yang jelas tindakan antum sekalian melanggar hukum tata pemerintahan undang-undang dasar, melanggar Perda Sumbar, melanggar hukum ABSSBK, melanggar hukum adat Salingka Nagari, melanggar hukum undang-undang nagari, melanggar hukum adat sebatang panjang. Nah, jadi semakin antum mengaku, maka hukum itu akan menjadi senjata makan tuan lah bagi antum sekalian. Paham ini ya, orang kacang? Ya, orang kacang ini rata-rata dia cuma cimeeh, celah hujat. Apa-apa poin yang dia celah dia tidak mengerti, dia tidak pernah menyimak selengkapnya, dia tidak ada membaca selengkapnya, rata-rata online-nya gratis. Tetapi paling santer dia mengomentari judul. Seakan-akan dia tahu isi konten, maksud seseorang. Ini kebiasaan orang kacang. Dan orang Minang ini juga tidak lebih baik. Tabiat orang Minang juga sama. Paling sering saya ajarkan dulu. Simak dulu link itu selengkapnya. Baca dulu status saya selengkapnya. Lalu tulis pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bicarakan, saya bilang. Dan dia tidak mau. Ada yang mau. Nah, kalau ada yang mau ini enak komunikasi. Kalau yang tidak mau, dia tetap celah hujat. Mana judul bahasan? Kita bilang, mana judul bahasan? Dia tidak mau. Karena dia tidak ada judul yang dia isi dari judul itu, tidak ada yang dia ambil poin-poinnya. Dia cuma mengomentari judul. Jadi orang Minang ini makanya nggak laku koran di Minang begitu. Maklum wartawan ini judul aneh-aneh dia bikin gimana supaya orang tertarik membaca, membeli. Jadi nyo manceliak judul ko la basuri tasuri ke pulau baniangnya, la manggo aja barang ko. Makonyo dalam Islam bagaipun sase orang Minang itu kebanyakan. Inyo judul ABSSBK, nyo mau tahu nyo apa isi ABSSBK, nyo ndak mau tahu doh. Sama jo adat-adat tadi itu nyo ndak mengerti bagai hukum adat, hukum budaya, ndak mengerti nyo tuh doh. Lah, tapi nyo gaya sok santiang, sok hebat, sok sejarawan, sok mengerti maknawi. Oh, pantang-pantang lah bagala nyo lah hebat. Oh, mantang-mantang nyo menjadi pejabat Elkam, mantang-mantang banyak selfie-selfie. Nyo lah marah so hebat. Alun lai.
Dan ratu-ratu makanya tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang itu indak berani berdialog secara publik karena inyo sejarah sentiang. Adat peka, josara buto. Adab nangkalama adinyo. Adat kecewa, budaya kecewa, budaya kecewa, adat kecewa. Dan nyo seakan-akan inyo berdiri surang, Minang aja nan hebat. Minang go langsung lah dojo kato-kato Minang. Nancah dari zaman Nabi Nuh, nancah dari Iko mengaku. Ditanya dewa bah prosesnya sampai era Nabi, 24 Nabi, 25 Nabi, era khalifah, era imam, era kerajaan, era kesultanan ndak bakal jalan deh inyo do. Aku ratu-ratu go makonya wajar rektor, guru besar unan tu nyo magi hagala sausa kamak kati nan pembohong tu. Makati itu banyak dia bawa bukti pembohongan publiknya statement inyo nan 5 tahun lalu jangan kini balain tu. Dan itu menyangkut orang-orang yang menetapkan hukum adat sebatang panjang. Tak bisa dihilangkan bukti. Ambo download lah. Jadi model itu. Lah jalan sana. Kau inge mungku ambo dek sana gua. Kau nan siandi non gelar. Lah jalan sana. Jangan panggil ambo penggulu, jangan panggil ambo rajo. Non gelar, dari sana. Jam berapa hari gini gua? Lah jalan sana tu, ingat mungku, kau mungku ambo gua. Sana berhadapan jo ambo berhadapan dengan undang-undang. Ya. Jadi dusana selingkaran Minang dari NTS. Kalau waduh nan marasu dizolimi, kalau waduh nan marasu dizolimi di Pasaman dek Tuan Ku Asrul dek Mustikayana dan lain-lain. Lapor kamu ndak ada udah bisa ke mangadu gini go dole sana. Urang gonyo lah manganyang amparui jo ratu-ratu. Ampir selingkaran Minang dari oposisi mo itu. Ya, jadi itu keberadaan DPMD, DPMN juga dipertanyakan. Maiba itu pun MUI. Mana tanggung jawab dengan ajaran agama Islam? Labaralamu keberadaan MUI. Bara orang anggotanya MUI itu, manyo kekuatannya, manyo wujud sifatnya MUI go. Aku MUI Sumbar Buya Gusira Kazahar ko pun mau ditulo ko pembaiatan Supasati Bukit Merapalam tanggal 5 baleh 6 baleh tahun 2008 baleh. Itu dutu ya tanya ikrar itu. Banyak bukti itu mah. Ndak do poin-poin ikrar ko nanyo kerajuannya celar banyak sana. Lah itulah dulu, tolong share. Usah cameh. Nomor telepon lambo tinggalkan dalam iko ko mah. Cukui, alamai, cukui. Lah, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lah sana.